Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas ini nih. Evaluasi laporan tahunan grup Astra International, ASII, yaitu progres kinerja keuangan sepanjang 2022. Berapa true value-nya, berapa development atau pergerakan true value-nya. Nah, kita akan melihat, ini Astra Internasional tuh sudah keluar laporan keuangannya, laporan tahunan ya, udah full year. Ini bisa dicari di sini, Anda cek di sini. Oke. Sekarang kita mau lihat laporan keuangan itu dari analisa fundamentalnya Benjamin Graham, dari bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Aplikasinya sudah ada di Google Play Store. Silakan download, namanya Easy Stock. Kita download di sini. Easy Stock. Ketik, Anda bisa register free of charge. Ini juga akan tertampil segini. Datanya ada 840 saham. Nah, kita cuma ngelihat sekarang Astra ASII ya, ASII Astra Internasional. Ini baru diupdate soalnya. Nah, ini udah Q4. Ini kalau lihat di sini Astra Internasional dari laporan full year ya, dengan growth-nya 2,35, sekarang harga pasarnya 6.100. Kita lihat 6.100 chartnya ya, ASII. Nah, ya kan 6.150 lah, turun nih. Nah, fluktuatif ya. Pernah turun di 3.200, sekarang naik lagi. Oke, Astra Argo Lestari ini Astra Internasional, Astra Internasional kalau kita lihat di sini harganya punya upside sekitar 2.250 atau sekitar 30%. Downside-nya ada, turun ke 300 perak, 400 perak lah. 400 perak, 500 perak, turun 7-8% lah kira-kira gitu ya. Return on equity bagus, profit marginnya bagus, working capital bagus, debt to equity-nya juga konservatif. Nah, gimana kita lihat perkembangannya? Kita akan lihat, kita akan masuk ke sini. Kita lihat Astra Argo Lestari Q4-nya lah. Nah, ini kan ini ya. Tadi sama kan? Nah, sekarang kita lihat Q1-nya. Q1 ini kita setahunkan, jadi kita prediksi kalau kita setahunkan ini nilai wajarnya lebih tinggi loh. Ini harga di skip aja nih karena harga sama 61 nggak apa-apa, ini di harganya sekitar segitu. Ini kan 56, ini ada downside-nya. Ini tidak ada downside-nya nih Q1. Yang lain more or less the same ya. Return on equity-nya aja yang beda. Ya, return on equity-nya sebetulnya dia profit. Nah, return on equity-nya ini kan tidak disetahunkan kan. Harusnya disetahunkan. Kita tidak setahunkan. Jadi di sini return on equity harus kali 4, jadi sekitar 16. Mirip lah. Oke. Marginnya 12, marginnya kira-kira more or less the same. Cuma valuasinya lebih bagus kalau di awal 3 bulan pertama kalau kita setahunkan. Coba kita lihat Q2. Kita setahunkan. Ini kira-kira menurun dari Q1. Jadi pertumbuhan daripada penjualan dan tentunya laba ya,
itu bagusnya di 3 bulan pertama. Kalau sudah sampai 6 bulan, itu ternyata dia tidak, akselerasinya tidak secepat di 3 bulan pertama. Jadi bulan 4 ke bulan 6 tuh nggak sekencang 3 bulan pertama. Sama, ini stabil nih. Dari Juni ke September, top line, bottom line-nya kira-kira stabil ya. Terus kita lihat yang tadi ya segini. Berarti Astra ini cukup stabil ya. Cukup stabil, ini tidak terpengaruh sama tahun ini ya, khusus tahun ini ya. Tahun 2022 bukan tahun ini. Kita nggak bicara prediksi ke depan, tapi kita berdasarkan kinerja yang sekarang kita coba ekstrapolasi juga. Ada ekstrapolasinya. Kita mau lihat di tahun lalunya, tahun 2021 berarti. Bagaimana posisi Astra saat itu? Sebetulnya Astra lebih baik di tahun lalu. Di tahun 2021 dia lebih baik, coba tahun 2020. Kalau kita hitung dengan cara valuasi ya. Jadi sebetulnya tahun ini menurun. Tahun 2020-2021 Astra itu valuasinya lebih tinggi. Nah, ini kalau perlu di lihat lagi secara detail perbandingan antara sisi neraca antara aset dan hutang, dan juga artinya bisa jadi secara total absolute number bottom line dan top line itu bisa aja lebih baik di tahun 2022, tapi kenyataannya valuasinya itu lebih bagus. Tapi jangan salah, government bond saat itu tahun 2020 itu rendah, sekarang kan udah tinggi di 6,8. Coba yang tadi 2021 kita ambil Desember 655. Jadi basically tetap di sekarang ini kinerja Astra itu lebih baik 2 tahun sebelumnya. Ini lebih tinggi ya, tadi kan 655. Memang faktor government bond yield itu semakin tinggi yieldnya, itu valuasinya akan turun. Artinya resiko yang dipandang para investor terhadap investasi di Indonesia, mereka menuntut yield yang lebih tinggi. Artinya adalah investor yang melakukan investasi di fixed income dengan tenor 10 tahun. Jadi memang Astra mengalami penurunan true value-nya ya di tahun-tahun 2020-21 itu mereka cukup stabil, kira-kira tidak ada downside-nya di valuasinya. Baru di tahun 2022 ini dia punya downside di sisi low side-nya di valuasinya. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.